Sidang kasus dugaan pembunuhan Nimade Fani Radia Puspanitra atau Vira di Pantai Nipah kembali digelar di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembuktian saksi, Selasa 10 Maret 2026. Kasus ini menarik perhatian publik luas, terutama setelah tim hukum dari Hotman Paris 911 turun langsung ke Lombok untuk mendampingi terdakwa Radit Adriansyah. Dalam episode podcast kali ini, kami menghadirkan tim kuasa hukum terdakwa untuk memberikan penjelasan mengenai jalannya persidangan. Fokus pembahasan meliputi poin-poin kesaksian dari pihak keluarga korban, dinamika yang terjadi di ruang sidang, serta argumen teknis tim hukum mengenai hasil visum dan kondisi kesehatan klien mereka saat kejadian. Kenapa kok di Oktober itu handphone Radit ini aktif dan bisa keluar dari grup? Dan kenapa polisi tidak mencari titik lokasinya? Kenapa bisa di BAP dibilang luka ringan? Ini yang akan kami gali nih. Yang perlu kita pahami di sini adalah siapa sih dalang persoalan ini. Karena dari petunjuk dia dan tulisan dia itu bisa kelihatan ini. Pelecehan seksual itu dilakukan oleh siapa? Kenapa tidak diperiksa sperma siapa di dalam vagina itu? Ada nggak kira-kira? Halo Tribuners semua, selamat datang di Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama bersama saya, Laila. Seperti yang teman-teman tahu, ini masih menjadi perbincangan hangat soal kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Pantai Nipah dan yang melibatkan Radit Adriansyah yang kini statusnya terdakwa atas kasus dugaan tersebut. Dan ini semakin ramai diperbincangkan karena ada dampingan baru dari tim Hotman Paris 911 dan saat ini dan hari ini mendampingi Radit di persidangan lanjutan terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dan di sini sudah hadir kuasa hukumnya dari tim Hotman Paris 911, ada Ibu Putri Mairumanti SHMH dan juga ada Pak Mujahidin SHMH. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan hadir di diskusi kita hari ini. Dan saya akan memulai obrolan ini terkait dengan bergabungnya Ibu di pendampingan Radit. Mungkin saya akan mulai dari sana. Kenapa memilih untuk menangani kasus ini gitu? Ya, jadi memang kan Hotman 911 ini kan memang tujuannya adalah kita untuk membantu para masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum yang memang kondisinya tidak mampu. Itu yang pertama. Oke. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan apabila ada masyarakat yang kondisinya mampu dan memang benar-benar membutuhkan bantuan kami pasti akan membantu. Nah, teruntuk untuk kasus Radit ini kasusnya awalnya saya yang mendapatkan laporannya secara langsung begitu. Dan memang cukup unik ya saya lihat kenapa bisa korban menjadi tersangka. Nah, awalnya saya mendapat informasi tersebut dari kakak sepupunya Radit gitu. Dia mencoba menghubungi saya melalui media sosial dan mencoba meminta bantuan kepada kami tim Hotman 911 untuk keadilan adiknya. Lalu saya sampaikan untuk bisa menghubungi nomor saya dan coba kirimkan semua buktinya seperti itu, Mbak. Nah, setelah kebiasaan kami memang setiap ada kasus baru, sebelum kami menyampaikan ke Pak Hotman itu, pasti kami yang akan analisa terlebih dahulu kasus-kasus tersebut, apakah pantas untuk kami bantu dan ataukah tidak gitu. Okay. Nah, setelah kami membaca kasus tersebut dan saya menganalisa dengan tim, barulah saya sampaikan ke Pak Hotman bahwa Pak, ini ada satu kasus yang menurut kami janggal dan sepertinya harus kita bantu. Okay. Nah, saat itu momennya memang pas sekali dengan kasus yang sedang kami tangani juga, kasus sabu 2 ton ya di Batam atas nama Fandi yang lagi kami bantu. Yeah. Nah, disitulah Bapak minta untuk langsung datang orang tuanya dari Radit menemui Bapak. Jadi bisa langsung berkomunikasi, langsung ikut di RDP kemarin seperti itu. Nah, di situ memang setelah kami membaca kronologis dan kami melihat luka dan kami juga melihat visum, kami juga melihat dari korban, rasanya memang ada sesuatu kejanggalan yang menurut kami tidak bisa juga kita katakan Radit adalah pelaku tunggal begitu. Karena apa? Radit ini juga menjadi korban dan kami juga menganalisa luka-luka tersebut sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh
seorang perempuan. Terlepas lagi, apalagi itu di tepi pantai ya, sangat memudahkan untuk seorang wanita melakukan perlawanan dengan menggunakan batu. Tetapi di situ kami melihat sepertinya tidak ada luka bekas batu yang tertuang di dalam visum. Oke. Gitu, Mbak. Oke, itu kejanggalan-kejanggalan yang tim curigai bahwa itu tidak beres. Kemudian Iya, Radit ditetapkan iya, sebagai dari mulai pelaku. Ya. proses BAP, kemudian kami juga bertanya sebelumnya bagaimana, apakah sudah ada kuasa hukum sebelumnya, Oke. dan kenapa tidak melakukan upaya-upaya perlawanan, kemudian mencoba untuk mencari bukti-bukti lain, dan juga yang namanya pelaku itu kan harus ada saksi yang melihat ya. Ya. Saksi melihat setidaknya melihat kejadian itu apakah ribut atau apakah mereka bertengkar atau bagaimana lah intinya yang mengarah kepada kejadian tersebut pelakunya si Radit. Ya. Tapi kan di sini sama sekali tidak ada. Ya. Gitu. Nah, karena buktinya sangat minim, saksi mata juga sangat minim. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan publik. Karena bukti sangat minim, kemudian sehingga bisa sampai persidangan ini juga agak menjadi pertanyaan begitu. Bagaimana tuh merespon itu? Ya itu tadi kan melalui tahapan pemeriksaan, penyelidikan, saksi dan keterangan ahli itu kan bisa menyimpulkan seseorang itu melakukan perbuatan. Tetapi di dalam proses Radit ini unik gitu. Saksinya tidak ada yang melihat, hanya berdasarkan pendapat ahli. Oke. Gitu loh. Loh, ahli ini kan nggak boleh menyimpulkan juga bahwa ada satu kejadian seolah-olah kejadian itu dinarasikan seperti ini. Ini kan narasi yang terjadi, bukan saksi. Nggak bisa kita mengatakan itu pelakunya dia. Siapa yang lihat Radit melakukan? Kalau hanya berdasarkan Radit datang, Radit pergi dengan Vira, kemudian Radit menghilang, Vira ada di situ, mungkin dicurigai Radit. Tapi kan di situ dua-dua orang ada di situ. Ya. Dan pertanyaan kami, kenapa saat Radit ditemukan, ini pihak keluarga tidak mencoba mensusuri dulu nih pinggir pantai? Padahal ketika ditemukan Vira esok paginya itu tidak terlalu jauh dari lokasi. Ya, sekitar 200 meter. Ya. Nggak sampai, kemarin kami ukur ya, saya datang, kami cek TKP, itu hanya sekitar 0,35 mil. Kalau nggak salah sekitar 1,5 kilo tak sampai lah. Oke. Dari mulai kami masuk dari Seven Secret ya, hotel, sampai kami telusuri titik penemuan lokasi, sampai kami akan menuju bukit. Karena kan itu udah mulai masuk laut lepas dan kami tidak ke situ ya. Jadi kami hanya mengukur jarak dari pintu masuk, kemudian penemuan Radit, kemudian sampai ke titik Vira. Ya. Nah, apalagi yang kami lihat dari foto jenazah Vira itu ditemukannya itu kan sudah ke pinggir di atas batu karang. Yang kami lihat tuh ada batu karang, karena saya udah datang sana kemarin ya. Saya lihat ada batu karang yang rata lah, ya, batu karang. Saya pikir itu tadinya pasir karena baru lihat dari foto. Ternyata pas kami ke lokasi, oh ini batu karang. Nah, pertanyaan kami, berarti kan air ini kan akan pasang, Mbak. Oke. Nah, ini lagi yang menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Kenapa bisa ada spesimen kuku? Kok spesimennya orang yang menyentuh tubuhnya tidak ada? Oke. Gitu. Dan juga dinarasikan di kuku tersebut, kuku palsu, seolah-olah ada cakaran di tubuh Radit. Lah, kok iya cakarannya cuma di sini? Oke. Gitu. Nah, ini benar bekas cakaran atau bekas seretan? Ataukah bekas batu karang? Oke. Gitu. Dan itu yang akan didalami sama tim hukum untuk pembuktiannya. Iya. Dan kapan ke Pantai Nipah tim hukum? Kemarin begitu kami sampai di tanggal 9 Maret ya. Kami sampai 9 Maret kami berkunjung dulu bertemu dengan Radit, memberikan support dan banyak cerita yang kami tampung dari Radit. Mohon maaf ya, Radit ini anak yang cerdas loh. Dan kami mendapatkan satu catatan dari Radit waktu dia masih di dalam sel tahanan. Sampai sedetail mungkin dia bisa bercerita loh. Ya. Itu juga kami diterima di media ya. Dan itu
tidak berubah keterangannya sesuai dengan BAP, dan kami tanyakan berulang-ulang dan Radit tidak berubah keterangannya. Dan disitulah kami bisa melihat lah gestur tubuh orang tuh. Ya mohon maaf, kami kan sudah biasa melakukan pendampingan ya. Keterangan orang tuh berubah, berbohong, kan kita tahu. Gitu. Konsisten keterangannya, dan dia bisa menceritakan dengan jelas posisi jam berapa, sampai jam berapa dia datang, dia tiba, dia duduk di mana. Gitu. Detail. Dan ini juga saya mau menanyakan terkait dengan curhatan Radit di sebuah catatan diary itu, katanya ada oknum petugas yang memaksanya untuk mengaku perbuatan yang katanya tidak pernah dilakukan. Radit tidak pernah melakukan pembunuhan, tapi petugas itu memaksanya untuk melakukan. Gimana tuh tanggapan? Terima kasih, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, saya dari tim Sumbawa, kami harus pahami dulu supaya tidak ada keterikatan teman-teman yang di luar sana atau pendapat-pendapat lain yang tidak memahami. Jadi dalam proses pengembangan, baik apa yang diinginkan oleh si Radit ini, ada beberapa hal yang penting. Karena dari awal ibaratnya begini, kami ini si Radit ini kan dibilang A, tapi dalam penanganannya yang dilakukan ini kan B dan C. Jadi apa yang diinginkan ini berbalik. Jadi kita tidak menggubris dia, ya wajar lah. Tapi pendapat dia sampai hari ini, pengakuannya dia terhadap perbuatan yang dilakukan jelas. Nah, sampai sekarang pun masih tanda tanya, ada apa sebenarnya kejadian ini sehingga bisa seperti ini? Karena dari A sampai Z, dan kami tidak menggubris teman-teman advokat sebelumnya yang sudah berjuang untuk Radit. Begitu juga kami berterima kasih dan sangat berterima kasih, karena kita tahulah, mohon maaf, kita tidak menyalahkan keluarga atau menyalahkan yang lain. Yang perlu kita pahami di sini adalah siapa sih dalang persoalan ini. Karena dari petunjuk dia dan tulisan dia itu bisa kelihatan ini. Karena sampai hari ini yang bisa melihat itu hanyalah CCTV Tuhan. Kalau kita berbicara fakta. Ya, karena tidak ada saksi mata. Kita tidak ada saksi mata. Makanya saya bilang dari pendapat ahli yang dibilang tim kami tadi ini jelas. Ada apa kasus ini? Siapa sih dalangnya? Siapa sih belakangnya ini? Kenapa seperti ini? Jangan-jangan kami terpecah belah nih. Ini yang saya tidak mau nih. Kami masyarakat Sumbawa, dan begitu juga pemimpin kami juga sudah datang untuk mengatensi persoalan ini. Jadi saya sangat berterima kasih dan sangat berterima kasih terhadap tim yang sekarang membantu kami ini supaya yang tergelap itu menjadi terang. Karena apa yang dibuktikan oleh dia ini jelas kejadiannya, dan seolah-olah dia ini, kenapa saya nggak ada keadilannya, sehingga penafsiran dari pihak keluarga yang menjadi korban ini yang berdampak. Itu yang saya tidak mau. Justru masyarakat kita ini harus cerdas lah menyikapi persoalan ini, jangan melihat satu sisi. Mari kita melihat fakta yang ada. Mungkin itu seperti dulu. Ada yang tahu kan? Gimana tadi? Soal curhatan Radit karena tekanan psikologis yang dialami selama proses hukum gitu. Radit memang pernah menyampaikan ke kami bahwa saat itu penyidik pernah menyampaikan, kamu buat saya susah, kamu tidak mau mengakui. Kalau kamu ngakui, saya akan bantu kamu. Dia sampai menangis juga cerita ke kami. Dan disinilah yang saya pertanyakan dengan penyidik, ya bapak-bapak kepolisian di sini. Bukankah rekan-rekan kita juga, saya juga bermitra dengan rekan-rekan kepolisian, bahkan saya bantu mengungkap kasus pembunuhan polisi di Lampung, di Waikanan, saya membantu gitu. Tapi mengapa dengan mudahnya proses penyelidikan dan sampai penyidikan itu terungkap hanya berdasarkan keterangan ahli? Karena kan sudah ada aturan di undang-undang baru juga, itu bukan lagi 5, tapi 9 ya. 9 keterangan saksi itu harus, 9 ketentuan itu harus bisa mengkerucut dan bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka bisa jadilah itu satu berkas. Saat kemarin kan masih kita pakai 5 alat bukti. Ya. Gitu, yang harus bisa dikerucut. Tapi kan ini yang paling penting adalah saksi. Saksi ini tidak ada. Maka dari Radit sendiri menyampaikan, dia sendiri sebagai korban tidak ada sama sekali bentuk perhatian ataupun pertanyaan pembelaan sedikit pun dari kepolisian, dari penyidik ya terutama. Jadi seolah-olah memang Radit itu melukai dirinya sendiri ataupun Vira yang menganiaya. Nah, ini yang kami tidak bisa menerima secara logika normal kami gitu loh. Maksudnya apakah ia
Radit kami lihat dari berbicara sopan, kemudian cara dia menjelaskan juga tidak ada dia mengingat lupa gitu, tidak ada. Dia bahkan mengingat secara detail mana kerikil, mana jarak pohon itu dia bisa ingat semua. Nah ini yang kami rasa kenapa teman-teman tidak bisa mencoba menggambar sketsa wajahnya, karena ada ahli sketsa. Gitu. Dan nggak bisa cuman sekedar ahli doang. Radit mengingat nggak bentuk wajah orang yang menganiayanya? Dia ingat. Kemarin sudah kita tanyakan, ingat bentuknya, posturnya dia ingat. Hanya saja karena keadaannya sudah mulai gelap ya. Dia katakan keadaannya sudah mulai gelap, itu sekitar pukul 7 lah ya. Kemarin juga saya ke TKP itu juga sudah hampir pukul 7 malam ya. Kita ngelihat suasana memang gelap gitu, cukup gelap lah, matahari sudah tenggelam itu. Dia hanya mengingat postur tubuh, warna kulit, dan bentuk rambut gitu. Tapi saya sudah meminta Radit untuk menggambar sketsa wajahnya tersebut. Dan itu tidak dilakukan oleh penyidik. Dan ini juga yang menjadi keraguan orang meyakini Radit ini pelaku. Yang pertama, dia pergi sunsetan ke Pantai Nipah dan duduk di lokasi yang cukup jauh dari jangkauan mata orang-orang sekitar. Dan ya kenapa gitu? Karena sebelum-sebelumnya mereka sunsetan ya di tempat yang cukup ramai. Itu menjadi pertanyaan. Saya jawab. Kemarin juga sempat kami pertanyakan. Kami pertanyakan dengan Radit dan langsung kami ke TKP untuk melihat ya. Di situ yang kita ketahui adalah mungkin di atas tempat Radit duduk itu tuh jalan setapak yang orang sering lewati, Mbak. Gitu. Dan di situ biasa juga orang duduk-duduk, pasangan muda-mudi. Jadi nggak hanya cuma Radit doang, karena saat mereka datang pun ada pasangan muda-mudi juga yang sedang di dekat dengan mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan menyatakan kenapa harus ke ujung itu, ya mungkin mereka butuh privasi, butuh curhat lebih dalam, gitu kan. Saya rasa nggak terlalu mencurigai lah, itu dan tidak terlalu menjadi soal lah, karena itu kan pinggir pantai ya. Ada juga pemancing di situ. Jadi maksudnya bukan juga pantai yang dilihat, pantai itu tidak pernah dikunjungi. Pantai yang sering dikunjungi orang. Iya, Pantai Nipah cukup ramai. Ya, hanya saja mungkin momennya lagi sepi gitu ya. Sepi, tidak ada orang. Dan juga sudah menjelang sore hari kan ya, menjelang malam maka sepi pengunjung. Dan mereka juga mencoba untuk balik arah itu sekitar pukul 6 lewat sedikit lah. Maghrib itu. Bergegas untuk kembali gitu ya. Kalaupun ada pihak ketiga yang menyebabkan kematian korban dan Radit kehilangan kesadaran dengan mukanya yang cukup bonyok babak belur itu. Apa motivasinya? Karena begal kan yang dicari adalah materi, sementara misalnya kunci motornya itu masih ada, masih utuh seperti sedia kala gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang melogiskan Radit ini pelaku gitu. Jadi gini, mungkin pertanyaan saya, mungkin bahasa begal itu memang asumsi kita adalah begal tuh kami dirampok. Seperti itu kan ya. Tapi mungkin dari Radit, mungkin dia bukan ngomong, dia kan tidak tahu nih sebelumnya kalau dia itu kehilangan apa, kan dia nggak tahu nih. Apa ya, motornya hilang kah? Atau ada barang hilang kan? Mungkin si Radit menyampaikan itu karena memang posisinya dia mengetahui diri dia itu dihentikan oleh seseorang. Gitu. Mungkin kalau bahasa di sini begal ya, kalau ya saya nggak paham ya. Karena kalau dibilang rampok terlalu inilah ya. Mungkin kalau bahasa begal itu kan bisa dikategorikan banyak arti ya. Begal itu apakah dia memang dihentikan karena ingin mengambil sesuatu barang, atau maksud dan tujuannya juga kan Radit tidak mengetahui karena memang dia pure tidak tahu keadaannya. Setelah dari situ gitu, memang dia yang hari ini hilang kan handphone hilang, kunci motornya pun hilang. Gitu. Jadi handphone dua-dua ini nih nanti kita akan buka nih. Ada satu kejanggalan lagi yang kita dapat dari hasil sidang tadi ya. Handphone ini hilang sementara Radit sudah menyampaikan ada beberapa fakta nanti. Itu masih aktif nomornya. Masih aktif nomornya Radit? Iya. Artinya masih. Itu. Ini saya sambung sedikit. Tidak ya. Artinya gini, inilah yang menjadi menarik. Pertanyaan kita ini. Ini yang jadi menarik karena apa? Artinya masyarakat se-Indonesia lah kita bilang ini
sehingga teman dari tim ini kan Ya. memahami keadaan yang sebenarnya. Dijanggalnya di mana sih? Apakah di perbuatan atau di tempat dan kejadian? Kan ini yang masih berimbang perdebatannya. Ya. Sehingga kalau kita lihat BAP dalam keadaan itu kan dalam 1 bulan nih perdebatannya, seolah-olah si Radit ini diambil dari rumah, kalau diamankan setelah itu dibawa. Kan ini yang jadi pertanyaannya, ini kenapa tidak ada perlawanan dibilang tim ini. Oke. Nah, supaya tidak mengganjal ini, ada apa sih sebenarnya kasus ini? Siapa sih di belakang? Dan Oke. apa sih motif utama, tujuan utama, kan kita belum tahu nih sampai sekarang. Yang harus kita buka dari hitam supaya menjadi gelap, dari gelap supaya terang semua, kan begitu. Ya. Ini yang menarik nih. Kepada siapa sih yang harus kita pahami di sini? Ya. Apa keadilan Tuhan? Oke. Atau keadilan mana lagi nih? Yang dialami oleh dia ini dari A sampai Z. Perbuatan Oke. yang diterima oleh dia. Radit mengakui HP-nya hilang, tapi sampai sekarang nomornya masih aktif, masih bisa dihubungi. Jadi bukan. Waktu itu kalau saya tidak salah ya, cerita dari keluarga kan Radit itu ada di dalam satu grup. Ya. Ya, di dalam satu grup itu kalau tidak salah di bulan Oktober ya, tiba-tiba keluar dari grup. Oke. Sampai hari ini Kejadiannya Agustus, keluar 26 26 Agustus. 26 Agustus ya. sama 27. Ya, ya. Kenapa kok di Oktober itu handphone Radit ini aktif dan bisa keluar dari grup? Dan kenapa polisi tidak mencari titik lokasinya? Kenapa tidak diperdalam? Jangan juga narasi yang dibuat seolah-olah Radit menganiaya Vira, membunuh ataupun melakukan persetubuhan hingga lari ke atas bukit, lalu balik lagi. Kan itu narasi yang tercipta sampai hari ini. Betul. Ya. Setelah kami datang kemarin, saya orang waras, saya orang normal, cukup sulit untuk menuju lokasi itu ya, dengan batu-batu kerikil. Itu kan kalau nggak memang kita tuh jalan santai ke arah situ, nggak banget deh untuk ke situ gitu kan ya. Itu saya katakan melewati batu-batu itu ya sulit sekali dengan kondisi bonyoknya dia gitu ya, dengan kondisi wajah Radit yang terluka parah ya, menurut kami ya kalau sudah operasi itu terluka parah ya, menengah ke bawah, menengah ke parah lah ya. Karena kalau luka biasa ya tentunya esoknya dia sudah bisa aktivitas dong, tidak perlu nginap di rumah sakit. Oke. Kan gitu, dari bukti visum ini kan mengatakan luka biasa, nah ini yang akan kita buka. Ringan ya. Luka ringan. Berarti operasi itu luka ringan dong? Kategori berat kalau untuk Nah, operasi. itu yang kami mau tanya nanti sama dokternya. Kategori luka ringan, berat sampai ke parah yang sangat memberatkan itu apa? Oke. Nah, kenapa kami katakan Radit ini bukan pelaku dan ada pelaku lain? Kami melihat luka-luka Radit dan TKP tersebut sangatlah di luar pikiran normal kami. Untuk bisa seorang Radit kondisi terluka lari ke bukit, taruh handphone, atau dia bawa Vira ke sana, terus turun lagi bawa dia ke bawah. Pertanyaan saya, Radit sudah ketemu jam 2 pagi. Ya. Ya, kenapa keluarga tidak menyusuri dulu pinggir pantai? Dan kalaupun Radit pelakunya, kapan Vira itu ada di pinggir pantai? Siapa yang bawa dia? Kalau Radit pelakunya. Oke. Kalaupun mereka melihat di situ pinggir pantai nggak ada Pak, nggak kelihatan. Ya berarti kan saat itu Mang Vira tidak ada. Karena di visum, otopsi, hasil otopsi Vira tuh meninggal jam 5 pagi katanya. Gitu loh. Artinya Radit ditemukan lebih dulu. Ya. Kemudian ditemukan Viranya ditemukan pagi, berarti masih dalam kondisi hidup, akhirnya ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jam 7 pagi itu sudah tidak bernyawa. Ya. Berarti kan pasang air sudah ada dong. Surut. Ya. Iya kan? Kalau seorang seorang jenazah ada di tepi pantai, pertanyaan kami, apakah tidak tersapu dengan ombak? Kemudian DNA, baik itu tangan, baik itu yang lainnya lah ya, dalam bentuk sperma kah? Kemudian yang katanya ada DNA kuku. Apalagi itu sebuah kuku palsu. Ini yang kami nggak, gimana ya kok bisa ada hasil visum menyatakan DNA kuku palsu lagi.
di tubuh Radit. Di tubuh Radit gitu, dan banyak loh. Seolah, tapi kan kalau cakar apa iya dia cuma mencakar satu sisi. Iya, ini kami sempat praktekkan ya kemarin sama teman-teman. Kita tuh Simulasi penasaran ya? gitu sampai Simulasi. simulasi. Coba deh, gua mau, misalnya kita bertengkar nih, kan nggak mungkin cuman satu tangan doang yang dicakar, ngambil ngarahnya ke kiri. Apalagi kuku palsu nih, mohon maaf saya juga sering pakai kuku palsu ya. Kuku palsu itu kalau dia tidak lem yang kuat, pasti akan susah untuk lepas dan sakit loh. Ya, dan sakit loh. Dan kalau seandainya dia pakai kuku palsu yang lemnya biasa, apa dia bisa melukai tangan Radit sampai seperti itu? Dan cakaran itu nggak beraturan. Bukan nggak beraturan, maksudnya cakaran itu tuh cukup tertata gitu loh. Kayak baris 1, baris 2, rapi. Ada cengkraman, seperti cengkraman. Enggak, bukan. Jadi kalau kami bilang itu, kalau cengkraman kan hanya satu sisi nih, begini doang ya. Berarti kan Dan ada, lukanya dalam. ya kan luka dalam. Berarti kan satu baris. Ini kan ada beberapa tingkat, sini. Oke. Jadi kayak cakaran kucing, kucing lah kalau kita bilang. Kucing kan kalau nyakar kan sini, terus ada lagi di sini. Tidak beraturan lah gitu. Maksudnya tidak beraturannya itu tapi tertata gitu, hanya sini baris 1, baris 2, baris 3 gitu loh. Nah ini kan kami juga gimana caranya dia nyakar ya, kok bisa rapi banget gitu nyakarnya ya. Oh, cakar dulu di sini terus balik lagi ke sini kan. Radit inget nggak orang ketiga itu melakukan apa sehingga ada bekas-bekas itu? Enggak, dia nggak ingat sama sekali. Dan ini juga yang menjadi persoalan. Radit dipukul menggunakan bambu hanya sekali. Kenapa bisa langsung Kan hilang kita lihat, sadar cuma sekali? Kan tengkulak di sini nih kan memang ada ya apa Sensitif ya? sensitif, area sensitif ya, otak ya kan, otak belakang sini ya. Kita nggak tahu apakah pas di sini leher ataukah di sini. Cuman kan kita lihat foto kemarin memang dari sini ke sini. Nah kita nggak tahu apakah Radit itu hanya satu kali dipukul langsung jatuh, mungkin dia satu kali pukul jatuh langsung dipukul lagi, bisa jadi. Bisa jadi. Karena sekali pukulan tuh Radit langsung jatuh dan dia pingsan. Saya nggak tahu langsung berkali-kali ya, namanya orang sudah pingsan. Tapi melihat pukulan itu sih saya rasa nggak cuma satu kali. Lebih dari satu kali karena memarnya luar biasa ya. Itu memar luar Itu kan biasa. yang disampaikan Radit di keterangan di awal, dia dipukul sekali itu kemudian hilang kesadaran dan dia tidak tahu apa kisah lanjutan terhadap dia tidak tahu sama sekali. Itu kami tanya berkali-kali. Kami tanya dulu, kamu benar nggak? Saya tidak tahu Bu. Kalau saya tahu tidak mungkin saya biarkan Vira. Gitu ya, dia sudah katakan saya mencintai Vira, orang yang saya sayangi. Ya saya tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap Vira gitu. Kami datang ke situ niatnya juga datang dengan motornya Radit. Ya gitu kan, melepas pakaiannya juga bersama-sama, ada baju mereka dua juga di situ. Nah disitulah yang kami merasakan janggal gitu loh. Kalau dia niat membunuh Vira atau melakukan pemerkosaan, tidak mungkin dia meletakkan baju mereka berdua di atas motor itu di dalam jok motor, meletakkan sepatu. Ngapain juga mau bunuh orang dikasih tahu titiknya, tanda-tandanya kan gitu. Itu kan tanda. Kalau memang Radit pelakunya, tinggal lari aja dia, atau dia menjeburkan diri ke dalam laut. Kalaupun dia mau bunuh diri, misalkan ya, ini logika kita. Terus dia pura-pura berendam kan bisa aja. Untuk apa dia ke pinggir laut, bertepi begitu? Kalau dia pelakunya. Artinya saya sambung biar nyambung, kan kemarin sempat mengadukan rekonstruksi kan. Jadi dari petunjuk itu bisa kita buktikan. Kenapa sih tidak pakai versinya Radit? Ya, Ada apa? tidak mencoba ya. Tidak pakai versinya teman-teman penyidik APH. Kan ini jadi perdebatan kita ini yang tidak habis-habis sampai sekarang ini. Sehingga perkara ini sampai ke Jakarta. Harusnya teman-teman ini didengar pendapatnya ke sana. Kan ini jadi perdebatan. Kan itu ada dua versi. Versi mana sih yang harus kita pakai ini? Ayo. Sementara dia juga sudah pernah melaporkan. Dan Radit juga waktu rekonstruksi tidak mau mengikuti adegan-adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan versinya gitu waktu rekonstruksi. Jadi ya kami di media menerima apa yang sesuai ada yang disampaikan oleh kepolisian. Pertanyaan itu kan sudah nyambung nih. Siapa sih dalangnya ini? Dan kenapa sih tidak mau dikerjakan gitu loh? Ada apa? Kan ini pertanyaan masyarakat sehingga ini terjadi pro dan kontra yang tidak nyambung-nyambung sampai sekarang ini. Ini yang saya tidak mau. Kalau dari tim kuasa hukum kira-kira apa narasi di balik ini sehingga
Jadi kalau kami sih menilai ini adalah aktor utama, cuman kami tidak bisa menuduh. Iya. Karena kalau kita menuduh kan hancur kita. Secara logika kan ini jadi perdebatan. Karena kita tahulah NTB memakmur mendunia, kan itu harus dipahami. Apa sih yang ditutupin? Sementara mahasiswa 2 ini kan orang berprestasi. Ya. Kan itu yang harus dipahami. Justru presiden kita bangga dengan adanya generasi seperti ini. Ya. Ya. Dan itu sudah jelas ya kalau dua-duanya memang mahasiswa berprestasi di kampus. Mahasiswa berprestasi. Dan kenapa tidak dicari? Dan mereka teman dekat. Teman dekat. Teman dekat yang bersaing di prestasi di kampus gitu. Ya. Ya. Dan saya tanyakan Bu, hari ini kan mendampingi Radit tadi di persidangan ya. Bagaimana situasi dan hari ini di persidangan? Tadi juga kami melihat Radit sempat menitikan air mata ketika mendengar kesaksian dari ayahnya korban. Jadi saya sambung biar semua. Artinya itu kelihatan nih psikologis, situasi, kondisi apa yang dialami oleh dia. Karena selama ini dia itu keluarga pun tidak pernah berhenti mencari keadilan. Sampai pengadilan Tuhan pun mau dia cari nih. Terhadap psikologisnya dia, sehingga sampai hampir panas lah, emosi segala macam wajar. Sampai hakim itu marah-marah wajar. Karena keadilan yang dicari itu belum dia dapatin. Wajar, kita memahami. Jadi kita harus pahami, janganlah masyarakat terprovokasi, saya nggak mau. Marilah kita menjaga situasi ini agar tetap damai dan aman. Karena ini nuansanya Ramadan juga kan, yang harus dipahami. Kan begitu, mungkin dari Mbak. Jadi memang kita dapat kemarin kan sempat kita dapat video dari rekan kita yang kuasa hukumnya Vira ya. Jadi mungkin kebetulan ini podcast. Jadi untuk keluarga Vira kami tadi sudah menyampaikan juga bahwa kami di sini tidak hanya membantu mencari pelaku penganiayaan terhadap Radit, tapi kami juga ingin mencari dan mengungkapkan siapa pelaku pembunuh Vira. Gitu. Jadi jangan sampai masyarakat di Lombok juga terprovokasi bahwa kami tidak peduli dengan Vira. Justru kami peduli sekali dengan keadaan Vira. Gitu. Dan juga kami harus memperjuangkan Radit yang kami anggap dengan versi kami, dengan bukti yang kami lihat tidak mencukupi untuk menuduh seorang Radit ini menjadi pelaku. Gitu. Itulah yang akan kami perjuangkan. Jadi kami tidak mau ada cerita yang tidak baiklah di luar ya. Kami datang ini kan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas membantu tanpa dibayar. Ini kami tegaskan ya, kami tidak dibayar Rp1 pun. Rekan-rekan dari Sumbawa dan rekan-rekan yang sebelumnya juga murni pure membantu kemanusiaan. Itu yang kami harus tegaskan terlebih dahulu. Ini pure hati nurani kami. Bulan Ramadan kami coba untuk mengungkapkan ada apa sih di dalam kasus ini nih. Ini unik gitu ceritanya. Tidak mungkin kami tega juga gitu dengan keluarga Vira. Jadi jangan salah paham lah. Gitu, kami dengan tangan terbuka, dengan hati yang luas, kami juga mempersilahkan keluarga Vira untuk meminta bantuan dari kami. Tidak diminta pun kami memang sudah melakukannya gitu, hari ini gitu. Jadi memang kami akan mengungkapkan siapa-siapa. Jadi walaupun tadi di ruang persidangan ribut, panas, itu kami memaklumi. Karena saya juga seorang ibu, saya juga seorang kakak, saya juga seorang adik, gitu kan, tahu bagaimana kehilangan orang yang terkasih, orang kita sayangi. Tapi justru itulah yang membuat kami semakin terpanggil untuk mengungkapkan ini orang tidak boleh menjadi tersangka yang dia tidak lakukan. Gitu. Jadi memahami aja lah kami gitu. Dan ini juga ya semakin ramai terus diperbincangkan soal kasus ini ya. Dan saya pengen dengar Bu perbedaan tadi pemeriksaan visum ya, visum Radit antara BAP dan juga ada visum ulang ya. Bukan visum ulang ya, jadi hasil dari visum dokter itu kami bacakan, kami minta ahli kami sendiri untuk menilai apa sih arti dari visum ini. Gitu, dan ini kan sifatnya rahasia. Ya, tapi ini sudah bukan lagi rahasia dan memang kami harus ungkapkan gitu ya. Jadi memang terdapat perbedaan keterangan ahli dari hasil visum dengan ahli yang kami miliki gitu. Kami mungkin nanti faktanya akan kita sampaikan saat persidangan gitu, dan kami akan berikan saja. Kami lihat kan Radit ini sendiri memiliki 20 luka
di tubuhnya. Oke. Ya, ini bisa kita hitung nanti dari sini. Terdapat 20 luka. Itu di sekujur tubuh. Iya. Nah, pertanyaannya simpel. Mungkin masyarakat nanti akan menilai. Apakah 20 luka itu bisa dikatakan luka ringan? Itu yang pertama. Ya. Kemudian Radit melakukan operasi di tulang pipi. Dan juga di lehernya ini bukan operasi ya, tapi bergeser. Ini juga harus kita luruskan karena beritanya di luar itu patah tulang leher. Iya, Kalau patah tulang leher dia udah nggak bisa lagi hidup rata-rata. Paling tidak dia tengleng lah ya gitu. Tapi ini bukan patah tulang leher. Tulang lehernya bergerak. Berpisah dikit. Bergeser gitu ya, bergeser. Dan itu yang harus kita luruskan. Kemudian di sini kami lihat kemarin sebelah kiri ya robek. Nah ini kita juga belum tahu terdapat luka robek pelipis kiri berukuran 1,5 cm, cukup besar, kali 2,08 cm dan telah dilakukan penjahitan sebanyak 2 kali, 2 jahitan ya. Terdapat luka pada dahi kiri berwarna kemerahan berukuran 1,5 cm. Jadi ada banyak luka ya, dengan benang berwarna biru sebanyak 3 jahitan. Terdapat luka robek pada kiri bagian depan berwarna kemerahan berukuran 2 cm kali 1 cm kali 0,3 dan telah dilakukan penjahitan sebanyak 3 jahitan. Berarti dari 1, 2, 3 ini aja udah 7 jahitan. Oke. Apakah itu bisa dikatakan luka ringan? Itu. Oke. Kepala kanan terdapat luka juga dan sebanyak 3 jahitan. Terdapat luka robek di bagian belakang kanan sebanyak 2 jahitan. Terdapat luka lagi pada kepala bagian tengah di sini berwarna kemerahan, dapat 2 jahitan juga. Terdapat lagi luka memar kepada bagian kanan depan berwarna dengan berukuran 14 cm dan nyeri dengan penekanan. Oke. Ini kan sangat parah, Mbak. 14 cm ya. Luka memar berwarna merah keunguan berukuran 14 cm. Berarti di bagian belakang. Iya. Dengan luka penekanan. Kemudian terdapat luka memar pada bagian kiri hingga depan belakang berwarna keunguan. Jadi kan ada luka memar tuh banyak di tubuhnya ya. Pertanyaan saya pada masyarakat, ayo kita buka mindset kita. Apakah mungkin Radit melakukan penganiayaan terhadap tubuhnya sendiri di bagian belakang dengan bambu dia sendiri? Itu dulu. Coba praktekkan sendiri aja di rumah deh. Oke. Kira-kira bisa nggak kita pukul diri kita sendiri pakai bambu deh? Kira-kira dengan memar yang luar biasa. Dan apakah mungkin seorang Pira bisa melakukan penganiayaan terhadap Radit dengan sekuat tenaganya? Iya kan? Intinya di dalam visum ini banyak sekali luka dan kita nggak kalau saya bacakan terlalu panjang nanti ya. Dan pada pemeriksaan leher terdapat luka memar tadi ya, yang saya katakan terdapat luka memar pada pundak kanan. Berarti kan sampai pundak kanan? Iya. Pada punggung tangan kanan berwarna merah. Nah, punggung tangan kanan. Coba praktekkan lagi nih yang saya katakan. Coba kita praktekkan sendiri gimana caranya Radit memukul dirinya sendiri dengan tangan kanan. Punggung tangan kanan. Coba deh praktekkan. Gitu. Dan banyak sekali lah gitu ya pada lengan kiri, dan saya rasa ini sudah luka sangat tidak wajar bukan dengan pukulan seorang wanita. Artinya tim hukum membantah bahwa ini luka ringan gitu? Oh enggak, ini bukan luka ringan. 20 luka. Dan kenapa pertanyaan saya di BAP kesimpulan itu dikatakan luka ringan ya di BAP-nya? Ya Bang ya? Yep. Gitu. Padahal di sini kan sudah jelas berdasarkan pemeriksaan pada seorang lelaki berusia 20 tahun yang diduga sebagai korban penganiayaan terjadi sekitar 13 jam yang lalu. Sejak pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan terdapat disimpulkan sebagai berikut. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tajam. Luka-luka tersebut di atas mengganggu aktivitas dan pekerjaan. Orang ini telah dilakukan penanganan awal dan stabilitas instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Orang ini dilakukan perujukan ke bagian bedah saraf. Ingat ya, ke bagian bedah saraf. Berarti kan ada dugaan rawan, Mbak. Kenapa bisa di BAP dibilang
luka ringan. Ini yang akan kami gali nih. Oke. Gitu. Ini makanya menarik kenapa kami mau membantu dan Bapak juga membantu Iya, ini rancu sekali. Ini ada apa nih dokternya nih? Dokter, nah dia juga kami nggak tahu nih dokter yang pertama bukan dokter yang periksa ya, dokter jaga ya waktu di puskesmas itu kan perawat ya. Tapi ada dokternya juga ditanyakan hanya by phone. Harusnya tidak boleh, harus datang dong diperiksa, nggak boleh hanya berdasarkan telepon. Gitu. Nah inilah yang kami akan pertanyakan secara detail nanti di persidangan di hari Jumat. Dokter forensik datang ya, dan juga kami akan menghadirkan dokter forensik setelah nanti sidang saksi dari sini, GPU gitu. Itu langkah-langkah yang akan ditempuh sama Iya, hukum ya? untuk membandingkan hasil itu tadi. Oke, karena ini akan menjadi bukti yang cukup. Oh iya. Oke. Perdebatan disitulah yang akan kami tanyakan gitu, dan kami dalami gitu, dan kami juga tadi sebenarnya di ruang persidangan itu sangat kecewa pada majelis hakim gitu. Ya karena ketika kami bertanya jangan ditanyakan lagi. Nah, bagaimana kami mau menggali kalau tidak boleh ditanyakan lagi? Justru menilai psikologis orang itu berkata jujur atau tidak itu ketika kita tahu dia berkata berulang-ulang, kira-kira berubah nggak nih keterangannya? Gitu. Itu aja sih yang kami harus luruskan, bahwa kalau kita mencari fakta di ruang persidangan benar. Jadi kami tanya kepada majelis hakim tadi mana keterangan yang harus kami, karena dari BAP pun sudah berubah. BAP keluarga Bapak tadi dan Ibu juga berbeda. Kenapa kami minta dipisahkan? Tidak ada persesuaian. Tidak ada persesuaian dengan isi BAP, dan yang digunakan oleh majelis hakim harus keterangan yang saat di persidangan. Di situ kan kita sudah bisa menilai. Gitu. Oh, oke. Akan banyak sekali mungkin. Saya tambahin sedikit biar nyambung. Apa yang disampaikan oleh teman tadi kan, ini kan persidangan yang sangat menarik dan ditonton oleh sejuta ribuan masyarakat tertuju di situ. Karena yang menarik pertimbangan di sini adalah yang menjadi pertanyaan besar dari tim ini. Layak nggak seorang Radit yang lukanya 20 lebih lah, 20 ya, ditetapkan jadi tersangka? Pertanyaan itu kan masih bergeming di keluarga, begitu juga di korban. Kan ini yang kami harus jaga nih. Begitu juga teman-teman APH. Oke. Dengan logika bagaimana Radit bisa memukuli dirinya dengan apa kondisi yang seperti itu. Seperti logika-logika yang disebutkan sama Ibu. Jadi saya sambung pertanyaannya, apakah layak nih? Mungkinkah kejadian yang seperti ini? Ira yang melakukannya? Ini pertanyaannya. Supaya kita teredukasi lah. Sampai di situ. Terima kasih. Beberapa waktu lalu juga saya sempat ngobrol sama kuasa hukumnya Vira, kuasa hukum keluarga korban, yang mengatakan kan ini saya berangkat dari narasi-narasi publik soal Vira yang tidak memiliki keahlian bela diri. Namun disampaikan sama kuasa hukumnya bahwa tidak memiliki keahlian bela diri bukan berarti tidak bisa membela diri karena ada indikasi dugaan pelecehan seksual. Nah, Vira menolak untuk itu. Menganggap itu enggak? Nah, ini juga kami harus tegaskan ya. Pelecehan seksual itu dilakukan oleh siapa? Kenapa tidak diperiksa sperma siapa di dalam vagina itu? Ada nggak? Kira-kira? Kan ini nggak ada. Ini juga harus ditegaskan. Itu yang beredar. Sebentar, saya sambung ya. Itu pertanyaan itu menarik. Sekarang saya mengasih petunjuk nih. Kalau logikanya nih, tuh hotel tuh ada secara keren nih. Kan dia bawa, ya salah dramatis kan. Saya ketemu. Tapi faktanya kan jelas. Siapa? Nggak mungkin. Atau ada orang gila lah yang melakukan. Itu siapa dulu? Siapa? Orang? Cinta atau siapa? Supaya nggak terkompem. Itu yang isu-isu yang kita nggak mau. Marilah kita tegakkan yang ada, kita counter persoalan ini, kita kawal yang terang supaya menjadi gelap, yang gelap akan kelihatan semua. Dari gelap ini ketemulah siapa si otak di persoalan ini. Yang gitu. Cukup Bu. Ada yang mau ditambahkan? Aman. Ya, mungkin pesan untuk keluarga Vira, kami di sini juga tidak menutup mata untuk mencari keadilan untuk Vira. Jadi mari bersama-sama lah. Kalaupun dari pihak keluarga memiliki rasa benci, dendam terhadap Radit, kami memaklumi.
Tapi tolong dilihat juga dengan pikiran yang normal, kemudian dengan wawasan yang luas, dan beberapa pertimbangan. Apakah anaknya Pak Gede ya tadi kalau saya, Pak siapa namanya? Gede Bajir. Ya, bisa melakukan penganiayaan terhadap Radit sampai sebegitu parahnya. Gitu. Apakah oke lah kalau sekedar pukulan oke. Tapi kenapa tidak juga pihak kepolisian membantu Radit mengungkapkan siapa yang menganiaya dia? Gitu. Karena Radit juga butuh keadilan di sini. Dia juga korban. Dia punya hak yang sama di atas dunia ini, di atas negara ini. Dia juga punya hak yang sama untuk mencari keadilan. Dia punya hak hukum. Dan kami datang ke sini membela hak hukumnya Radit. Bukan membela perbuatannya Radit. Hak hukum yang dimiliki oleh Radit. Apabila memang Radit bukan pelakunya, maka itulah hak hukum yang harus dia dapatkan. Membela diri dia sendiri, dan kamilah yang akan membantu dia untuk mengungkapkan ini. Kalau memang benar Radit, kami akan mengatakan, ya kamu harus mengakui. Itu kami, nggak mungkin kami membela. Tapi hak hukumnya yang akan kami bela. Gitu. Oke, terima kasih. Setelah beberapa pasi dan waktu yang kita sampaikan, saya juga berterima kasih sama teman-teman. Yang perlu dipahami di sini adalah, marilah kita kawal bersama agar perbuatan yang dialami, yang dilakukan, yang sudah terjadi, tidak terjadi lagi lah ke yang berikutnya. Karena artinya gini, supaya kita di masyarakat ini sesuai dengan slogan Pak Gubernur kita, marilah kita menduniakan makmur mendunia ini. Karena ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita, agar masyarakat mereka tidak terprovokasi ke isu-isu yang tidak dibenarkan. Marilah kita kawal bersama, marilah kita berjuang bersama, dan saya minta dan berharap kepada keluarga Vira yang sudah menjadi korban, kita mohon maaf sedalam-dalamnya atas nama pihak keluarga apa yang sudah terjadi, dan kami tidak akan berhenti berjuang sampai titik darah penghabisan dan kebenaran itu menentukan jalannya. Terima kasih. Oke, tadi sudah terjawab. Mulanya saya mau menanyakan karena ada kekecewaan dari pihak keluarga Vira yang tiba-tiba tim datang untuk membela Radit dengan narasi hanya melihat dari sisi satu saja, tidak objektif gitu. Tapi sudah, atau mau dijawab lagi atau mau ditambahkan lagi? Sudah dijawab semua. Sebenarnya saya jawab ya gitu. Jadi memang tadi sudah jawab. Udah dijawab kan tadi. Oke. Cukup Bu ya? Alhamdulillah. Oke, cukup. Terima kasih Mbak. Semoga kita berharap kasus ini lebih terang lah dengan pembelaan yang baru dari tim hukum Hotman Paris 911, dan masyarakat saya rasa harus melihat kasus ini lebih tenang dan lebih lebih berimbang lah, agar narasi-narasi sekarang kalau dilihat dalam media sosial sangat banyak sekali bermunculan dengan persepsi yang dibuat sendiri gitu. Jadi lihatlah dari dua sisi ya gitu. Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi bagaimana perkembangan selanjutnya di sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan mahasiswi UNRAM di Pantai Nipah yang melibatkan terdakwa saat ini Radit Ardiansyah. Di sini saya Laila Tuniam, dan di sini ada Ibu Putri Mayrumanti SHMH, dan juga ada Bapak Mujahidin SHMH, tim kuasa hukum Radit Ardiansyah. Pamit undur diri juga, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.